Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua lur, Rahayu. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu mengupas tuntas rahasia leluhur, weton Jawa, dan misteri kehidupan yang penuh makna. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Pernah dengar cerita orang yang katanya sudah berkali-kali dikirimi santet, tapi tetap saja sehat, kuat, dan tidak kenapa-kenapa? Bahkan dukun yang mencoba pun sampai angkat tangan. Nah, ternyata, menurut hitungan weton Jawa, ada loh beberapa weton yang dipercaya punya tameng gaib alami. Santet, tenung, pelet, bahkan energi negatif apapun konon memantul balik begitu saja. Dan di video kali ini, kita akan bongkar siapa saja pemilik weton yang dikatakan kebal santet ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dulu ya. Bagikan video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak yang tahu, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik seputar weton dan kejawen. Oh iya, tulis juga sholawat di kolom komentar biar energi baik selalu mengalir di kehidupan kita. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, setiap orang lahir membawa energi tertentu sesuai dengan hari dan pasaran kelahirannya. Ada yang auranya terang, ada yang penuh wibawa, ada yang lemah lembut, dan ada juga yang kuat sekali hingga dipercaya kebal terhadap energi negatif. Santet, yang oleh banyak orang dianggap sebagai serangan gaib paling berbahaya, ternyata tidak mempan pada orang-orang dengan weton tertentu. Tentu saja, kita harus ingat, ini bukan berarti mereka jadi sok hebat atau merasa kebal. Semua energi tetap berasal dari Yang Maha Kuasa. Namun, menurut Primbon Jawa, 5 weton berikut ini memang memiliki tameng gaib bawaan yang membuat mereka sulit ditembus ilmu hitam. 1. Weton Rabu Pahing Lur. Kalau Selasa Kliwon disebut petir, Jumat Legi disebut cahaya, maka Rabu Pahing sering diibaratkan sebagai badai yang tenang di permukaan, tapi dahsyat di dalamnya. Orang dengan weton ini diakini punya energi batin yang luar biasa besar, hingga membuat mereka sulit ditembus serangan gaib seperti santet, teluh, maupun guna-guna. Perpaduan hari Rabu yang tegas dengan pasaran pahing yang penuh tenaga melahirkan pribadi yang kokoh, tahan banting, dan tidak mudah digoyahkan. Dari luar, mereka mungkin terlihat biasa saja, bahkan kalem dan tidak banyak bicara. Tapi di balik ketenangan itu, ada kekuatan besar yang membuat orang-orang di sekitarnya segan. Dalam kepercayaan Jawa, santet biasanya masuk lewat celah kelemahan jiwa seseorang, hati yang kotor, pikiran yang lemah, atau fisik yang rapuh. Tapi orang Rabu Pahing punya perisai alami berupa mental baja dan energi spiritual stabil. Itulah kenapa serangan gaib sulit mencari jalan masuk. Ada cerita dari sebuah desa di Jawa Barat. Seorang pria bernama Mulyono, lahir pada weton Rabu Pahing. Ia dikenal sederhana, tapi sering jadi tempat warga meminta pertolongan kalau ada masalah. Konon, ia pernah jadi sasaran orang iri yang mencoba menyantetnya. Dukun yang mengirim santet itu merasa heran karena berkali-kali ritualnya tidak berhasil. Malah, yang aneh, keluarga si pengirim justru jatuh sakit satu persatu. Warga desa lalu percaya, energi Rabu Pahing memang bisa memantulkan kembali niat jahat kepada pengirimnya. Karakter orang Rabu Pahing memang unik. Mereka tenang, tapi dalam. Mereka jarang menunjukkan emosinya di depan orang lain. Namun sekali mereka bertindak, hasilnya bisa mengejutkan. Energi yang besar itu membuat mereka seakan-akan punya benteng gaib yang melindungi tubuh dan jiwanya. Bahkan, dalam cerita mistis Jawa, orang Rabu Pahing disebut sebagai pribadi yang dijaga oleh kekuatan leluhur. Tidak jarang mereka dianggap punya hodam atau penjaga tak kasat mata yang selalu mengelilingi mereka. Itulah kenapa, ketika ada serangan gaib datang, penjaga-penjaga itu langsung menghadangnya. Kalau kita ibaratkan, orang Rabu Pahing ini seperti pohon beringin tua di alun-alun kota. Dari luar terlihat tenang, diam, dan anggun. Tapi akarnya menghunjam dalam ke bumi, batangnya kokoh, cabangnya melindungi banyak orang. Angin kencang, hujan deras, bahkan petir sekalipun sulit merobohkannya. Begitu pula dengan santet, ia akan tertolak sebelum menyentuh mereka. Namun, bukan berarti orang Rabu Pahing bisa seenaknya merasa kebal. Justru mereka punya tanggung jawab besar. Karena energi mereka kuat, kalau hatinya salah arah, mereka bisa berubah menjadi penghancur yang sistematis. Tapi kalau mereka hidup lurus,
Energi itu berubah menjadi tameng pelindung yang membuat mereka sulit disentuh, baik oleh manusia jahat maupun energi gaib. Orang tua Jawa dulu memberi pesan pada kelahiran Rabu Pahing, ojo dumeh, ojo sembrana, jangan sombong, jangan sembrono. Karena meskipun kuat, tetap saja semua kekuatan sejati datangnya dari Tuhan. Kalau mereka sombong, pagar gaib itu bisa melemah. Ada juga kepercayaan bahwa orang Rabu Pahing sering tidak cocok dijadikan musuh. Musuh-musuh mereka biasanya jatuh bukan karena perkelahian fisik, tapi karena energi buruknya sendiri kembali menghancurkan dirinya. Orang Jawa menyebutnya karma seketika. Maka, dukun pun banyak yang enggan mengusik orang Rabu Pahing, karena takut terkena pantulan balik dari energi negatif yang mereka kirim. Jadi jelaslah, Rabu Pahing memang layak disebut salah satu weton yang tidak mempan santet. Mereka punya kekuatan batin, penjagaan leluhur, dan stabilitas energi yang menjadikan mereka bagaikan badai besar. Diam, tapi melindungi dirinya dari setiap serangan yang datang. 2. Weton Minggu Pon Lur. Kalau Selasa Kliwon bagaikan petir, Jumat Legi seperti cahaya terang, dan Rabu Pahing seperti badai besar, maka Minggu Pon sering dianalogikan sebagai pohon besar berakar kuat. Orang yang lahir di weton ini diakini membawa energi keteguhan yang luar biasa. Mereka seperti batu karang di tengah lautan, dihantam ombak, diterpa badai, tetap berdiri kokoh. Itulah sebabnya, dalam tradisi Jawa, Minggu Pon disebut sebagai salah satu weton yang paling kebal terhadap santet, teluh, maupun guna-guna. Hari Minggu melambangkan awal, sumber tenaga, serta ketegasan, sedangkan pasaran pon melambangkan wibawa, ketenangan, dan kestabilan. Perpaduan keduanya melahirkan pribadi yang teguh pendirian, sulit digoyahkan, dan punya daya tahan luar biasa, baik secara fisik maupun batin. Dalam cerita turun-temurun, banyak orang Minggu Pon yang dianggap tidak mempan diganggu ilmu hitam. Konon, santet yang diarahkan pada mereka seperti debu yang menempel di batang pohon besar. Tidak berpengaruh apa-apa, bahkan seringkali justru hilang dengan sendirinya. Ada keyakinan juga bahwa energi Minggu Pon mampu menetralisir energi buruk, sehingga tubuh mereka seakan-akan selalu terlindungi. Salah satu kisah populer datang dari Jawa Tengah. Seorang perempuan bernama Sarinem, lahir di Minggu Pon. Ia dikenal ramah, tapi hidupnya sering jadi bahan iri tetangganya. Ada kabar, ia pernah beberapa kali diincar santet karena dianggap terlalu mudah rezekinya. Namun anehnya, meski orang yang mencoba mengirimkan santet merasa sudah melakukan ritual, Sarinem tetap sehat bugar. Tidak hanya itu, justru orang yang mengirim santet jatuh sakit parah dan harus dirawat lama. Sejak saat itu, orang-orang semakin yakin bahwa Minggu Pon memang punya tameng gaib bawaan. Karakter orang Minggu Pon sendiri umumnya tenang, dewasa, dan penuh wibawa. Mereka tidak suka mencari musuh, tapi juga tidak takut menghadapi lawan. Sikap teguh dan mental kuat inilah yang membuat mereka sulit ditembus serangan gaib. Santet bekerja dengan cara memanfaatkan kelemahan batin, rasa takut, iri, atau emosi negatif. Tapi orang Minggu Pon jarang dikuasai rasa itu. Mereka cenderung stabil dan tidak gampang goyah. Kalau kita ibaratkan, orang Minggu Pon ini seperti gunung besar. Hujan deras, gempa, atau angin kencang mungkin mengikis sedikit permukaannya, tapi tidak akan meruntuhkan tubuhnya. Mereka tetap berdiri megah, seakan menjadi penopang bagi lingkungan sekitarnya. Bahkan dalam dunia spiritual Jawa, orang Minggu Pon dipercaya mendapat perlindungan khusus dari leluhur. Energi leluhur itu membuat mereka ibarat memiliki payung gaib. Karena itu, sering ada ungkapan, wong Minggu Pon iku jarang katembus tenung. Artinya, orang Minggu Pon jarang bisa ditembus santet atau teluh. Namun tentu saja, kebal santet bukan berarti mereka kebal dari ujian hidup. Minggu Pon tetap manusia biasa. Bisa sakit, bisa sedih, bisa kecewa. Hanya saja, energi negatif dari luar yang berbentuk ilmu hitam biasanya tidak mempan. Justru yang paling sering menjatuhkan orang Minggu Pon adalah dirinya sendiri, kalau ia tidak bisa menjaga hati dan pikirannya. Orang tua Jawa memberi nasihat pada kelahiran Minggu Pon, sing sabar, ojo kagetan, ojo gumunan. Artinya, tetaplah sabar, jangan gampang terkejut, dan jangan mudah heran lalu kehilangan fokus. Karena meskipun mereka kuat, kesombongan bisa melemahkan tameng gaib itu.
Kalau Minggu Pon bisa menjaga sikapnya tetap rendah hati, ia akan menjadi sosok yang tidak hanya terlindungi, tapi juga melindungi orang lain. Mereka bisa jadi tempat orang mencari perlindungan, tempat orang merasa aman, karena energi mereka memang seperti benteng kokoh yang sulit ditembus. Dengan segala keistimewaannya, Minggu Pon memang pantas disebut sebagai salah satu weton, dukun pun angkat tangan. Karena sebesar apapun niat jahat dikirimkan, pada akhirnya justru akan kembali kepada pengirimnya sendiri. 3. Weton Selasa Kliwon Lur. Weton Selasa Kliwon sudah lama dikenal di masyarakat Jawa sebagai salah satu weton yang tajam dan penuh daya gaib. Perpaduan hari Selasa dengan pasaran Kliwon dipercaya melahirkan pribadi yang tidak hanya kuat secara mental, tapi juga punya pagar gaib alami. Konon, orang dengan weton ini sangat sulit ditembus oleh santet atau tenung, karena energi di dalam dirinya ibarat tameng yang selalu siaga. Bayangkan sebuah rumah yang bukan hanya memiliki pagar tinggi, tapi juga dijaga oleh kawanan anjing galak. Orang luar yang mencoba masuk tentu akan kesulitan, bahkan bisa balik terluka. Begitulah aura yang dimiliki Selasa Kliwon. Mereka punya semacam perisai yang melindungi tubuh dan jiwanya, tanpa mereka sadari. Ada kisah turun-temurun dari sebuah desa di Jawa Tengah. Seorang pria bernama Karyo, kelahiran Selasa Kliwon, dikenal sebagai petani sederhana. Namun, ia sering jadi incaran orang yang iri karena sawahnya selalu panen melimpah. Suatu ketika, ada orang yang mencoba mengirim santet kepadanya. Anehnya, bukan Karyo yang sakit, justru dukun yang mengirim santet itu jatuh sakit parah. Warga desa lalu percaya bahwa weton Selasa Kliwon punya daya tolak balik, di mana serangan gaib tidak hanya gagal, tapi bisa kembali pada pengirimnya. Secara karakter, orang Selasa Kliwon biasanya tegas, tidak suka basa-basi, dan punya intuisi tajam. Mereka bisa merasakan kalau ada energi buruk di sekitarnya. Kadang mereka tiba-tiba merasa merinding, sakit kepala, atau gelisah tanpa alasan. Itu bukan pertanda lemah, melainkan insting alamiah mereka yang sedang memberi sinyal. Kepekaan inilah yang membuat energi jahat sulit masuk. Santet biasanya bekerja dengan cara menyusupkan energi buruk ke dalam tubuh korban. Tapi orang Selasa Kliwon seakan sudah punya detektor bawaan. Begitu ada yang mencoba masuk, energi tubuhnya langsung menolaknya. Namun, ada sisi lain yang harus diwaspadai. Karena energi mereka besar, orang Selasa Kliwon sering tidak sadar bahwa ucapan atau pikirannya bisa berubah jadi nyata. Kalau mereka marah lalu mengucapkan sesuatu yang buruk, seringkali hal itu benar-benar terjadi. Maka, leluhur Jawa selalu mengingatkan, ojo sembrana nganggo wicoro, jangan sembarangan bicara. Di mata orang Jawa, Selasa Kliwon memang istimewa. Mereka dianggap punya kedekatan dengan alam gaib. Banyak orang yang lahir di weton ini diyakini selalu dikawal oleh leluhur atau makhluk halus penjaga. Karena itu, mereka tidak hanya kebal dari santet, tapi juga disegani oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Kalau energi ini diarahkan dengan benar, orang Selasa Kliwon bisa menjadi penjaga dan pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka bagaikan tameng hidup, yang mampu melindungi keluarga dari bahaya, baik yang tampak maupun tidak tampak. 4. Weton Jumat Legi Lur. Kalau Selasa Kliwon dikenal karena ketajamannya, maka Jumat Legi dikenal karena auranya yang bercahaya terang. Orang dengan weton ini sering disebut sebagai pribadi yang punya harisma besar, wibawa alami, dan daya spiritual yang membuat orang lain segan sekaligus nyaman berada di dekatnya. Aura terang itulah yang dipercaya menjadi alasan mengapa mereka kebal dari santet dan tenung. Dalam kepercayaan Jawa, hari Jumat memang dianggap hari keramat, hari penuh doa, hari penuh keberkahan. Sedangkan pasaran Legi bermakna manis, sejuk, dan penuh harmoni. Kombinasi keduanya melahirkan sosok yang punya energi spiritual tinggi, ibarat cahaya lilin di tengah gelapnya malam. Dan kita tahu, makhluk-makhluk gelap tentu tak tahan berada di dekat cahaya. Banyak kisah lama menceritakan bagaimana orang berweton Jumat Legi seolah-olah punya pagar gaib yang membuat santet tak mempan. Ada sebuah cerita di daerah Jawa Timur tentang seorang tokoh masyarakat yang lahir Jumat Legi. Ia dikenal sederhana, suka menolong orang miskin, dan rajin beribadah. Karena kebaikannya, ada orang yang iri lalu mengirimkan santet kepadanya. Tapi, setiap kali santet dikirim,
orang yang mengirim justru jatuh sakit sendiri. Warga kemudian percaya, bukan hanya kebaikan hati, tapi juga weton kelahirannya yang membuatnya kebal. Santet itu ibarat anak panah yang dilepaskan dalam kegelapan. Tapi begitu diarahkan ke orang dengan weton Jumat Legi, panah itu seperti mengenai tembok besi, patah sendiri sebelum sampai. Bahkan ada yang percaya, energi buruk yang dikirim justru akan berbalik menyerang si pengirim. Maka tak heran, banyak dukun segan kalau berhadapan dengan orang yang lahir pada Jumat Legi. Dari sisi karakter, orang Jumat Legi sering tampil berwibawa tanpa berusaha. Senyumnya menenangkan, ucapannya menyejukkan. Mereka biasanya disukai banyak orang, karena keberadaannya membawa rasa aman. Tidak jarang mereka dijadikan tempat curhat, tempat meminta nasihat, bahkan tempat mencari solusi spiritual. Energi terang dalam dirinya membuat orang lain merasa terlindungi. Namun, jangan salah, di balik ketenangannya, orang Jumat Legi juga punya kekuatan batin yang kuat. Mereka bukan tipe yang mudah jatuh mental, bahkan ketika dihadapkan pada masalah besar. Justru tekanan hidup sering membuat mereka semakin tangguh. Karena itulah, energi gaib jahat seperti santet, tenung, atau teluh sangat sulit menembus pertahanan mereka. Ada sebuah pepatah Jawa yang sering disandingkan dengan weton ini, ati kang resik, tamenging awak. Artinya, hati yang bersih adalah tameng tubuh. Orang Jumat Legi biasanya punya hati yang tulus dan bersih. Itulah rahasia besar kenapa energi negatif tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Kalau dalam ilustrasi, orang Jumat Legi ini seperti obor besar di tengah hutan gelap. Saat makhluk gaib mencoba mendekat, mereka akan mundur, karena tidak tahan dengan cahaya terang yang terpancar. Begitu juga dengan energi santet, yang bekerja dalam kegelapan. Begitu diarahkan ke Jumat Legi, energi itu terhalang oleh aura terang yang memancar dari dirinya. Meski begitu, bukan berarti orang Jumat Legi bisa sesuka hati. Energi besar ini adalah titipan, bukan sesuatu untuk disombongkan. Justru mereka punya tanggung jawab besar untuk menjaga hatinya tetap bersih. Kalau hatinya kotor, kalau hidupnya dipenuhi iri dengki, auranya bisa meredup. Dan ketika itu terjadi, pagar gaibnya pun melemah. Leluhur Jawa memberi nasihat kepada kelahiran Jumat Legi. Perbanyak doa, jaga laku, dan selalu berbuat baik. Karena dari situlah sumber kekuatan sejati mereka. Santet tidak bisa menembus, bukan hanya karena weton, tapi karena hati yang suci dan doa yang terus mengalir. Jadi, Jumat Legi memang pantas disebut sebagai salah satu weton yang kebal santet. Mereka punya cahaya batin, energi spiritual, dan kekuatan doa yang melindungi dirinya dari segala niat buruk. Bahkan dukun pun konon sering angkat tangan jika berhadapan dengan mereka. 5. Weton Kamis Wage Lur. Kalau Selasa Kliwon diibaratkan petir, Jumat Legi sebagai cahaya, Rabu Pahing sebagai badai, dan Minggu Pon sebagai pohon besar berakar kuat, maka Kamis Wage sering digambarkan sebagai perisai gaib. Orang dengan weton ini dipercaya punya energi pelindung yang begitu kuat, hingga serangan santet, teluh, maupun guna-guna nyaris tak pernah mempan. Hari Kamis dalam tradisi Jawa dikaitkan dengan energi spiritual yang dalam, penuh doa, dan dekat dengan laku prihatin. Sedangkan pasaran Wage sering dihubungkan dengan kesederhanaan, kerendahan hati, tapi juga kekuatan batin yang tersembunyi. Perpaduan keduanya melahirkan pribadi yang seolah memiliki tameng gaib alami, yang bukan hanya melindungi dirinya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Banyak cerita rakyat yang menyinggung soal ini. Konon, orang kelahiran Kamis Wage seringkali tidak sengaja menolak balik serangan santet. Ada satu kisah dari sebuah dusun di Jawa Timur. Seorang pria bernama Kasan, lahir Kamis Wage, pernah jadi incaran santet karena diperebutkan masalah warisan tanah. Orang yang iri padanya lalu meminta bantuan dukun. Namun bukannya Kasan yang sakit, justru dukun yang melakukan ritual itu jatuh pingsan di tengah upacara, seakan energinya ditolak balik oleh tameng gaib. Sejak saat itu, warga yakin Kamis Wage memang kebal dari santet. Secara karakter, orang Kamis Wage punya jiwa yang kuat dan penuh keberanian. Mereka jarang gentar menghadapi masalah, dan tidak mudah jatuh mental. Inilah salah satu alasan mengapa energi negatif sulit menembusnya. Santet biasanya bekerja dengan cara memanfaatkan ketakutan, tetapi orang Kamis Wage bukan tipe penakut. Mereka ibarat prajurit yang selalu siap berdiri di medan perang.
Kalau kita bayangkan, energi Kamiswage ini seperti perisai baja. Apapun yang dilemparkan padanya, entah panah, tombak, atau batu, semuanya akan terpental kembali. Begitu pula dengan ilmu hitam. Bukannya masuk, malah sering kembali pada si pengirim. Inilah mengapa orang tua Jawa dulu sering berkata, Kamiswage iku gegirisi kanggo wong sing niat Allah. Kamiswage menakutkan bagi mereka yang berniat jahat. Ada pula keyakinan bahwa orang Kamiswage selalu mendapat penjagaan khusus dari leluhur. Banyak orang tua yang percaya, sejak lahir mereka sudah dilingkupi oleh doa-doa leluhur, yang membuatnya sulit disentuh kekuatan gelap. Mereka biasanya juga punya kepekaan spiritual, meski tidak semua menyadarinya. Namun, di balik kekuatannya, orang Kamiswage tetap manusia biasa. Mereka bisa sakit karena penyakit wajar, bisa lelah karena beban hidup, bisa sedih karena patah hati. Hanya saja, untuk urusan serangan gaib, mereka punya pagar alamiah yang membuatnya selamat. Bahkan dukun sekalipun sering mengaku tidak sanggup menembus energi mereka. Tapi perlu diingat, kekuatan ini bukanlah sesuatu untuk disombongkan. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, sakuat-kuat awakmu, luwih kuat Gusti kang gawe urip. Sebesar apapun kekuatanmu, Tuhan jauh lebih besar. Orang Kamiswage yang arogan bisa kehilangan perlindungan itu, karena pagar gaibnya melemah jika hatinya dipenuhi kesombongan. Itulah sebabnya, banyak orang Kamiswage dianjurkan untuk hidup sederhana, menjaga doa, dan selalu berbuat baik. Dengan begitu, tameng gaib mereka akan semakin kokoh. Bahkan, mereka bisa menjadi pelindung bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi keluarga dan orang-orang yang dekat dengannya. Dalam ilustrasi sederhana, Kamiswage adalah seperti seorang penjaga gerbang kerajaan. Tubuhnya kokoh, perisainya besar, pedangnya tajam. Musuh yang mencoba menyerang kerajaan tidak akan pernah bisa masuk, karena penjaga ini selalu siaga. Dan bahkan tanpa bergerak, wibawanya saja sudah cukup untuk membuat musuh mundur. Begitulah aura Kamiswage di mata masyarakat Jawa, kuat, tangguh, dan sulit disentuh energi jahat. Dengan segala keistimewaannya, tidak heran jika Kamiswage disebut sebagai salah satu weton, dukun pun angkat tangan. Karena sekuat apapun santet dilemparkan, tetap saja mereka berdiri kokoh, seakan tidak terjadi apa-apa. Jadi, 5 weton yang dipercaya kebal santet ini adalah Selasa Kliwon, Jumat Legi, Rabu Pahing, Minggu Pon, dan Kamiswage. Namun sekali lagi, semua ini hanyalah perhitungan tradisi Jawa yang penuh makna simbolis. Pada akhirnya, perlindungan sejati hanya datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang penting untuk kita ambil pelajaran adalah, orang-orang dengan weton ini dipercaya selamat bukan hanya karena lahirannya, tapi juga karena mereka menjaga hati, menjaga laku, dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Jadi bukan sekadar kebal, tapi mereka juga punya sikap hidup yang lurus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan kita semua. Ingat, weton hanyalah sarana untuk memahami diri, bukan untuk menakut-nakuti. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tulis di kolom komentar, apakah weton kalian termasuk dalam daftar yang kita bahas hari ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga energi positif kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.